Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-22. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau Itadori kini berhadapan dengan Geto palsu. Dalam kesempatan ini Itadori terlihat kewalahan di sini. Tapi kemudian bantuan datang dari kawan-kawan SMA Jujutsu Kyoto. Selain itu mulai terungkap juga kalau yang mengendalikan tubuh Geto kurang lebih adalah orang yang dulunya juga mengendalikan tubuh Kamo Noritoshi. Di lain pihak Uraume kini tiba-tiba muncul juga. Lalu bagaimanakah cerita penutup dari insiden Shibuya ini bakal berakhir? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Kakak tertua. Cerita kita lanjutkan dari Choso yang kini sedang berjalan mendekati Geto palsu dan Uraume. Dalam momen ini Choso sedikit menjelaskan salah satu kelebihan dari teknik kutukan yang dimilikinya. Dikatakannya kalau nggak peduli seberapa jauh posisi adik-adiknya berada, dia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Ya, hal ini bisa terjadi karena baik Choso dan adik-adiknya terhubung dengan satu ikatan darah yang sama. Ternyata ikatan darah semacam itu juga bisa dirasakannya dengan Itadori. Itu terjadi sesaat setelah Choso berhasil mengalahkan Itadori. Dia mendapatkan suatu gambaran yang kuat akan kematian Itadori di hadapannya ini. Dia bisa merasakannya secara langsung. Dengan fakta yang dia temukan itu, akhirnya dia mengetahui kenyataan kalau Itadori ini kurang lebih memiliki hubungan ikatan darah yang begitu dekat dengannya. Choso merasa kalau Itadori ini adalah salah satu adiknya juga. Asumsi Choso ini diperkuat juga dengan argumennya kalau ada kemungkinan selama ini Kamo Noritoshi terus hidup dengan berpindah-pindah tubuh. Dengan asumsi itu Choso merasa kalau kemungkinan Itadori adalah adiknya itu terasa benar. Jadi gini, Choso merasa Kamo Noritoshi terus hidup sampai sekarang dan berusaha bereksperimen terus-menerus dengan menggabungkan arwah kutukan dan manusia. Dan akhirnya eksperimennya tersebut menciptakan Itadori ini. Lalu kini setelah mengetahui kemungkinan kalau Itadori memang benar adiknya, Choso pun sudah membulatkan tekadnya untuk bertarung sekuat tenaga melindungi adiknya ini sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai kakak tertua. Lalu sekarang dia sudah mulai menggunakan teknik manipulasi darahnya di sini. Secara langsung dia menembakkan laser darahnya mengarah ke Uraume. Bisa dilihat di sini Uraume terkejut karena laju laser darah dari Choso ini begitu cepat. Diperlihatkan juga kalau dia kesusahan menahan serangan dari Choso ini. Serangan Choso tapi belum selesai di sini. Dia menembakkan laser darah lagi ke arah si Geto palsu. Bisa dihindari sih, dan laser darah Choso ini kemudian berjajaran di tanah sekitaran Geto palsu ini berpijak. Di momen ini juga darah yang berjajaran di tanah dimanipulasi oleh Choso untuk mengangkat tanah di mana si Geto palsu berdiri. Kemudian dia berlari mendekati lawannya ini. Terjadilah pertarungan jarak dekat antara Choso dan si Geto palsu. Dalam adu pukul di sini, Geto palsu terlihat begitu santai, tapi serangannya mampu mengungguli Choso di sini. Bisa dilihat kalau dia bisa mendaratkan pukulannya ke perut Choso. Bahkan dalam adu pukul ini pun dia masih bisa mengajak ngobrol lawannya ini. Dia tahu kalau Choso sudah kelelahan, karena itu dia menyuruhnya agar tak memaksakan diri. Mendengar hal ini, Choso menjawabnya dengan bilang kalau kelelahan nggak bisa membuatnya berhenti mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang melindungi adik kecilnya di sini. Oh ya, di momen sebelumnya di mana Choso memulai teknik manipulasi darahnya tadi, Kamo Noritoshi dari SMA Jujutsu Kyoto terlihat begitu terkejut. Dia merasa manipulasi darah dari Choso ini berada di tingkatan yang begitu jauh dari dirinya. Kembali ke cerita ya. Di momen Choso sedang sibuk melawan Geto palsu, Panda di sini sempat bertanya pada Itadori mengenai apa benar dia itu adalah adik dari si pengguna manipulasi darah tersebut. Spontan saja Itadori menjawabnya enggak. Dia juga menambahkan informasi kalau sebelumnya dia sendiri hampir dihabisi oleh Choso di pertarungan yang sebelumnya. Panda di sini merasa kalau Itadori ini punya bakat yang tergolong unik, di mana sebelumnya Todo yang mengaku sebagai saudaranya, dan kali ini giliran Choso yang mengaku kakak dari Itadori. Menanggapi perkataan Panda ini, Kamo Noritoshi bilang kalau sekarang itu sudah nggak penting lagi, karena kalau dihitung-hitung Choso ini sekarang malah terlihat berada di pihak mereka. Kemudian sekarang Itadori dan yang lain sudah memutuskan untuk terus berusaha mengambil segel alam penjara yang sedang dibawa oleh si Geto palsu. Rencana serangan pun sudah mereka buat. Strategi serangan mereka di sini adalah membuat Panda sebagai pengalih perhatian lawan terlebih dahulu. Lalu saat celah sudah terbuka nanti, yang lain bisa langsung memulai serangannya pada si Geto palsu.
Terlihat sekarang kalau Panda, Itadori, Kamo Noritoshi, Momo, dan Kusakabe berlari mendekat ke tempat si Geto palsu. Tapi secara mengejutkan, kelima orang ini tiba-tiba merasakan tekanan yang begitu luar biasa kuat dari seseorang. Tekanan tersebut ternyata berasal dari Uraume yang sedang menggunakan teknik kutukannya yang kurang lebih mampu memanipulasi es. Terlihat di sini Uraume meniupkan semacam kabut ke arah Panda dan yang lain. Seketika saat itu juga Panda dan yang lain langsung membeku. Oh iya, serangan ini juga membekukan Choso. Di momen ini bisa dilihat kalau Kamo Noritoshi begitu terkejut. Dia merasa kalau teknik kutukan manipulasi es ini berada di level yang berbeda. Dia pun tahu kalau harus hati-hati dalam bergerak kalau ingin tubuhnya masih tetap utuh. Di lain pihak, Geto palsu bilang pada Uraume untuk tidak membunuh mereka semua karena dia butuh seorang pembawa pesan. Merespon hal ini, Uraume bilang kalau nggak ada untungnya juga membiarkan orang-orang itu tetap hidup. Bersamaan dengan itu juga terlihat tangan kanan Uraume mulai menyembuhkan luka yang diterimanya dari laser darah milik Choso sebelumnya. Melihat hal ini, Kusakabe merasa teknik kutukan pembalik milik Uraume ini ada di tingkatan yang begitu berbeda. Dengan mengetahui hal tersebut juga, dia merasa ingin segera kabur saja dari tempat ini. Choso tapi berbeda dari Kusakabe. Dia malah bilang terang-terangan kalau es semacam ini nggak bakal bisa menahannya. Terlihat juga di sini kalau tangan kirinya berusaha menghancurkan es yang sudah membekukan tubuhnya. Mendengar perkataan Choso ini, Uraume mendekatinya lalu dengan jari telunjuk yang sudah menjadi es dengan bentuk ujungnya yang tajam mulai ditodongkannya ke Choso. Tapi Itadori kemudian muncul sekaligus menghancurkan es yang menyelimuti tubuh Choso tersebut. Uraume terlihat kesal pada Itadori karena merasa dia ini menggunakan tubuh dari tuannya dengan seenak hatinya saja. Di momen setelah menyelamatkan Choso, Itadori merasa kalau es yang menyelimutinya tadi melemah mungkin karena ada sangkut pautnya dengan keberadaan Sukuna yang ada dalam dirinya ini. Kemudian kini dia bertanya pada Choso apakah dia ini berada di pihaknya atau bagaimana. Mengejutkannya, Choso malah bilang enggak. Dia malah bilang kalau dirinya ini adalah kakaknya dan dia pun berharap untuk sekali saja Itadori mau memanggilnya dengan sebutan kakak. Itadori malah terlihat kesal di sini dan menyuruhnya untuk berhenti bercanda di situasi seperti ini. Lalu sekarang secara mengejutkan Momo berusaha menyerang di sini. Terlihat dia mengibaskan sapu terbangnya sehingga menciptakan suatu tebasan angin yang mengarah pada Geto palsu dan Uraume. Sayangnya serangan ini bisa diatasi oleh Uraume dengan tangan kosong saja. Momo di sini merasa jengkel melihat serangannya begitu mudah diatasi. Kemudian dia berteriak pada Itadori dan bilang kalau untuk sekarang yang bisa bertarung hanyalah mereka bertiga ini saja. Mereka bertiga ini adalah Itadori, Choso, dan Momo. Lalu kini Momo menyuruh Itadori untuk terus menahan musuhnya di sini selagi Utahime Sensei menyiapkan sesuatu. Kemungkinan Utahime sedang fokus menyiapkan teknik kutukannya yang butuh waktu persiapan saat digunakan. Sampai saat ini juga belum diungkap sih teknik kutukan Utahime ini apa. Kembali ke cerita ya, kali ini Uraume bersiap memanipulasi es lagi dan dia juga bilang kalau pembawa pesan yang dibutuhkan di sini cukup Itadori saja. Teknik kutukan manipulasi es Uraume kini pun dilepaskan. Terlihat Itadori, Momo, dan Choso badannya mulai membeku. Belum selesai sampai di situ saja, secara mengejutkan muncul bongkahan es besar dari atas ketiga anak ini. Bongkahan es tersebut adalah serangan dari Uraume yang bertujuan untuk melumat mereka. Untungnya mereka selamat di sini dan gak jadi tewas karena Yuki Tsukumo muncul dan langsung menghancurkan bongkahan es tadi. Tapi nggak diberikan detail apa yang dilakukan Yuki di sini sampai bisa menghancurkan bongkahan es tadi dengan begitu mudah. Lalu kini Yuki menyapa si Geto palsu sembari bertanya padanya mengenai tipe cewek yang disukainya itu seperti apa. Ya ini cuman basa-basinya saja sih. Dia pun kini bertanya tentang sesuatu yang serius. Dia berusaha membahas kembali obrolan mereka yang dulu, di mana pada pembicaraan mereka yang dulu sempat membahas mengenai cara membuat dunia tanpa adanya kutukan di dalamnya. Yuki di sini memperingatkan Geto palsu kalau cara apapun yang bakal digunakannya untuk membuat dunia seperti itu, pada akhirnya nanti umat manusia bakal bisa beradaptasi dan tetap selangkah lebih unggul. Menurutnya adaptasi yang bisa dilakukan oleh manusia adalah dengan melenyapkan energi kutukan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Merespon hal tersebut, Geto palsu bilang kalau itu salah, yang ada malah mengoptimalkan energi kutukan yang ada dari tiap manusia yang ada. Mendengar hal ini, Itadori terlihat kebingungan. Dia sama sekali nggak paham dengan apa yang sedang dibicarakan dua orang tersebut. Terlebih lagi dia juga nggak kenal sama Yuki Tsukumo yang baru saja menyelamatkannya. Lalu sekarang Geto palsu melanjutkan obrolannya barusan. Dia mengaku terkejut mengetahui fakta kalau Yuki Tsukumo ternyata masih melanjutkan rencananya 12 tahun yang lalu, bahkan setelah Toji Zenin tewas. Rencana membuat dunia tanpa adanya kutukan ya maksudnya. Merespon hal ini, Yuki malah bilang kalau dirinya sekarang sudah menyadari suatu kelemahan besar dari rencana pengoptimalan energi kutukan yang dimiliki oleh manusia.
Dia menjelaskan asumsinya ini. Dia bilang kalau selain di Jepang, kemunculan penyihir jujutsu dan kutukan sangat minim sekali terjadi di luar negeri. Lalu rencana pengoptimalan energi kutukan ini membutuhkan perisai Tengen untuk bisa melakukannya. Masalahnya perisai Tengen hanya ada di Jepang saja. Jadi kalaupun rencana pengoptimalan ini dijalankan, manusia-manusia yang terdampak akan hal tersebut hanyalah para penduduk di Jepang saja. Dengan begitu Yuki merasa kalau sampai hal itu terjadi, Jepang bakal memonopoli penggunaan energi kutukan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Tak lama kemudian kabar tersebut pasti juga bakal menyebar. Yuki di sini yakin kalau negara-negara adidaya, lalu negara-negara Timur Tengah pasti nggak bakal diam saja setelah mendengar hal seperti ini. Setelahnya yang ada manusia bakal dieksploitasi sebagai suatu sumber daya baru. Yuki bilang kalau dirinya nggak bisa membayangkan penderitaan macam apa yang bakal dijalani umat manusia kalau eksploitasi energi kutukan benar-benar dijalankan. Baginya dunia yang seperti itu sangat berbanding terbalik dengan dunia ideal yang ingin dia ciptakan selama ini. Menanggapi hal ini, Geto Palsu bilang kalau dia nggak peduli sama sekali. Dari awal dia nggak peduli dengan masalah dunia yang ideal tanpa adanya kutukan. Baginya penyihir jujutsu, non-penyihir jujutsu, dan arwah kutukan adalah suatu potensi yang terlahir dari energi kutukan yang berasal dari manusia. Hal itu sudah nggak bisa terhindarkan lagi. Menurutnya juga manusia harusnya masih bisa menciptakan sesuatu selain tiga hal tersebut. Dia sudah pernah membuktikannya sendiri. Dia menggabungkan arwah kutukan dan manusia lalu jadilah makhluk seperti Choso dan adik-adiknya ini. Tapi dia merasa kalau hal yang dilakukannya itu sebagai kegagalan, karena pada dasarnya yang dia ciptakan itu nggak bisa melampaui potensi dari dirinya sendiri ini. Dia pun mengaku menyerah untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Akhirnya dia malah memutuskan untuk membuat suatu kekacauan yang dia sendiri nggak bisa kendalikan. Bersamaan dengan ucapannya barusan, Geto Palsu bilang kalau dia juga sudah berhasil mengambil teknik kutukan milik suatu arwah kutukan. Yang dia maksud itu Shima itu ya. Yuki menyadari sesuatu dari ucapannya ini. Kemudian dia bertanya pada Itadori mengenai keberadaan Mahito yang punya teknik memanipulasi jiwa. Itadori pun menjawab kalau Geto Palsu sudah menyerapnya dengan teknik manipulasi arwah kutukan miliknya. Di momen ini juga terlihat Geto Palsu mengaktifkan teknik Idol Transfiguration dengan menyentuhkan telapak tangannya ke tanah. Terlihat di tanah muncul suatu tanda. Bentuk tanda tersebut tapi juga muncul di langit. Yuki yang melihat hal ini pada awalnya menduga kalau itu tadi adalah upaya memanipulasi perisai milik Tengen. Nyatanya enggak seperti itu. Yuki sadar kalau yang dilakukan Geto Palsu barusan adalah semacam pengaktifan jarak jauh dari teknik kutukan miliknya. Jadi gini, orang-orang yang sudah ditandai Geto Palsu dengan energi kutukannya yang sebelumnya bisa terkena dampak pengaktifan Idol Transfiguration dalam jarak jauh ini. Di momen ini juga secara mengejutkan Geto Palsu bilang kalau dia begitu berterima kasih pada Itadori karena sudah membuat Mahito berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya dia juga berharap Jugo bisa berevolusi seperti itu, tapi sayangnya dia sudah dihabisi Sukuna. Geto Palsu ini sampai berterima kasih seperti ini karena dia tahu arwah kutukan yang sudah diserap dengan teknik manipulasi arwah miliknya gak bisa bertambah kuat saat sudah diserapnya. Dia merasa bersyukur mendapatkan arwah kutukan dengan kualitas yang tergolong mumpuni. Obrolannya ini tapi dipotong oleh Yuki. Di sini dia bertanya pada Geto Palsu mengenai apa yang sudah dia lakukan barusan. Dengan santai juga Geto Palsu menjawab kalau dirinya ini sudah mengaktifkan secara jarak jauh teknik Idol Transfiguration milik Mahito kepada dua tipe non penyihir yang sudah dia tandai sebelum-sebelumnya. Diperlihatkan di sini Sumiki, kakak dari Megumi yang sedang koma di suatu rumah sakit, tiba-tiba terbangun dengan tanda yang muncul di dahinya yang mana bentuknya sama persis dengan tanda yang dibuat Geto Palsu sebelumnya. Dan kini dijelaskan juga seperti apa maksud dari dua tipe non penyihir di sini. Yang pertama itu adalah manusia seperti Itadori, di mana dia ini sebenarnya nggak terlahir sebagai seorang penyihir jujutsu, tapi karena memakan suatu benda terkutuk, secara nggak langsung dia jadi memiliki kekuatan untuk merasakan energi kutukannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah manusia seperti Yoshino Junpei, orang yang memiliki teknik kutukan, tapi struktur otaknya merupakan non-penyihir jujutsu. Geto Palsu bilang pengaktifan teknik jarak jauhnya yang barusan bertujuan untuk merubah struktur otak mereka menjadi seorang penyihir jujutsu. Yang jenis seperti Itadori diberikannya kekuatan yang hebat layaknya suatu wadah, lebih tepatnya diberikan kekuatan fisik yang hebat sih. Kemudian yang sejenis seperti Junpei diberikannya kemampuan untuk bisa menggunakan teknik kutukan yang dimilikinya. Selain itu, Geto Palsu juga bilang kalau saat ini juga dia sudah melepas segel dari benda-benda kutukan yang selama ini juga sudah ditandainya. Selama ini benda-benda kutukan tersebut berada dalam keadaan koma alias nggak sadarkan diri.
Tetapi sekarang karena pengaktifan Idle Transfiguration jarak jauh dan segel benda kutukan sudah dilepaskan, baik manusia ataupun benda-benda kutukan yang sudah ditandainya perlahan-lahan akan segera bangun dan bakal dipaksa oleh Geto Palsu untuk bertarung satu sama lain. Dia memaksa mereka bertarung agar memperdalam pemahaman mereka mengenai apa itu energi kutukan. Dia juga bilang kalau sudah memilih dengan hati-hati manusia dan benda-benda kutukan yang ditandainya selama ini. Lebih mudahnya di sini Geto memberikan gambaran dari apa yang dia lakukan sekarang itu kurang lebih seperti sedang melepaskan 1000 orang Itadori versi jahat. Mendengar hal ini, Yuki merespon kalau semisal hanya 1000 orang itu berarti nggak terlalu banyak. Belum lagi dia mengejek rencana Geto Palsu ini juga. Yuki bilang untuk jangan meremehkan akal sehat yang dimiliki oleh manusia. Baginya nggak mungkin kalau mereka bakal langsung saling membunuh satu sama lain hanya karena tiba-tiba punya kekuatan. Geto Palsu bilang kalau dia juga sudah mengantisipasi akan hal tersebut. Sudah ada rencana lain yang disiapkannya untuk mengatasi masalah seperti itu. Kemudian dia mengejek Yuki dengan bilang kalau asumsi darinya barusan itu terdengar begitu payah. Dia bilang kalau semua rencananya itu sudah disusun begitu rapi dan dipikirkannya secara matang-matang. Yuki yang mendengar hal ini terlihat sebal. Dia lalu mengajak Itadori untuk mengajar Geto Palsu ini. Itadori tapi bilang kalau dia nggak bisa bergerak karena tubuhnya masih membeku. Tapi tiba-tiba saja es yang membekukan Itadori dan yang lain tiba-tiba menghilang. Terlihat di sini kalau Uraume ternyata sedang menahan rasa sakit yang berasal dari tubuhnya. Dia di sini kebingungan karena luka yang diakibatkan oleh laser darah Choso tadi sebenarnya sudah disembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik miliknya sendiri. Tapi tubuhnya kini malah merasakan rasa sakit dari semacam racun yang sudah tercampur ke dalam darah di tubuhnya. Ya, itu dikonfirmasi sendiri oleh Choso kalau tiap serangan yang bercampur dengan darahnya itu pasti memiliki racun, karena Choso ini rahim kutukan. Inilah penjelasan kenapa es milik Uraume tadi menghilang ya. Dia kehilangan fokus karena sedang menahan rasa sakit, sehingga dia menonaktifkan teknik kutukan manipulasi esnya tersebut. Di sisi lain terlihat di sini Momo berusaha bangkit kembali dan berniat untuk melawan Geto Palsu lagi. Tapi dia bilang pada yang lain kalau saat ini kita nggak memiliki Mai sebagai pelindung kita dari jarak jauh. Momo di sini merasa kalau masih ada kemungkinan rekan-rekan lain dari Geto Palsu yang sedang bersembunyi. Kalau menyerang tanpa adanya perlindungan seperti ini dirasanya bakal berbahaya. Mendengar hal ini Yuki menenangkannya dengan bilang kalau temannya yang bernama Larue sudah mengamankan Todo, Mai, dan Arata. Dia melakukan hal ini karena menurutnya untuk sekarang 3 orang tersebut lebih baik menjauh dari tempat ini terlebih dahulu. Di sini ada fakta baru ya, Larue yang dikenal sebagai pengikut setia dari Geto asli yang dulu ternyata adalah sosok teman yang begitu dipercayai oleh Yuki Tsukumo. Menurut saya Larue ini semacam mata-mata yang ditaruh oleh Yuki untuk memata-matai organisasi milik Geto asli yang dulu. Kalau kalian lupa, Larue itu adalah salah satu teman dari Nanako dan Mimiko ya. Kita kembali ke cerita. Kali ini Geto Palsu bilang kalau dia di sini belum selesai menjelaskan rencananya. Dia kemudian bilang kalau benda-benda kutukan yang dilepaskannya di sini adalah peninggalan para penyihir Jujutsu yang memiliki sumpah pengikat dengannya semenjak ribuan tahun yang lalu. Geto Palsu juga bilang kalau dia bukan hanya membuat sumpah pengikat dengan benda-benda peninggalan para penyihir Jujutsu dari ribuan tahun lalu saja. Dia ini juga membuat sebuah sumpah pengikat dengan benda-benda peninggalan para arwah kutukan dari ribuan tahun lalu juga. Tapi dia bilang kalau sumpah pengikatnya dengan benda-benda peninggalan para arwah kutukan itu jadi nggak berguna setelah ia memakai tubuh Suguru Geto ini. Paham kan ya kalian? Selama ini sumpah pengikat yang dibuatnya dimaksudkan untuk menidurkan benda-benda peninggalan dari para arwah kutukan. Tapi gini, setelah menguasai tubuh Suguru Geto yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi arwah kutukan ini, dia jadi nggak butuh sumpah pengikat tersebut karena dia bisa dengan mudah memanipulasi benda peninggalan dari para arwah kutukan dengan kemampuan bawaan Suguru Geto ini. Lalu kini Geto Palsu melepaskan begitu banyak arwah kutukan yang sudah dijelaskannya barusan kalau para arwah kutukan ini berasal dari ribuan tahun yang lalu. Terlihat juga kini dia melangkah pergi sambil memegang kubus alam penjara yang menyegel Gojo Satoru. Dia juga bilang kalau dirinya masih berharap agar Itadori bisa terus berkembang menjadi lebih kuat lagi. Selain itu, dia juga memberikan semacam pemberitahuan pada Sukuna kalau era Heian yang dikenal sebagai zaman keemasan dari para kutukan bakal terulang kembali sekarang. Dengan ini selesai sudah ya semua cerita di insiden Shibuya. Terima kasih banyak bagi yang sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.